Semoga sih iklim membaca entah itu Al-Quran, buku, dan ingin memahami terkait isi Al-Quran, buku dan lain sebagainya itu memang benar-benar ada, karena dirasa memang hari ini kita terlalu terkungkung akan HP seperti itu. Mohon maaf, nanti marjan saya boleh di-endorse. 2 kali tepuk pramuka. Nama saya Umi Salamah. Saya Syafiq Niami. Alsabila Widya. Ahmad Khairul Umam. Ahmad Yusunus. Saya Hakim Behaki. Dan Andika Nurpraitno. Tri Susilo. Kalau di UKM panggilannya Boyo. Nama Rimba. Saya Ahmad Isama Syafi'i, biasa dipanggil Hisyam. Ananda Salvat dari Amanat. Saya perwakilan dari Wali Songo Sport Club. Di Koperasi Mahasiswa Wali Songo, UIN Wali Songo Semarang. Mau apalah? Kelompok studi mahasiswa Wali Songo yang biasa disingkat KSMW seperti itu, Pak. KMU Nafilah UIN Wali Songo Semarang. Di ini saya sebagai wakil ketua dari PSHT. Dari UKM Pramuka Racana. Dari Mimbar. Dari UKM Aniswa UIN Wali Songo Semarang. Sebelum kita mulai tanya-tanya banyak nih, mungkin bisa jargon dulu biar semangat nih. Oke, boleh. Kalau misalnya aku bilang salam pers mahasiswa, nanti kalian bilangnya salam gitu ya. Salam idealisme dan progresivitas. Salam WSC Total Loyal Solid. Salam Lestari. Tais Nabila. Tais Nabila. Tais Nabila. Salam persaudaraan. Salam. PSHT. Jaya. PSHT. Jaya. PSHT. Jaya. Salam Pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka. Salam pers mahasiswa. Aniswa, semangat peduli. Mimbar menggapai mimpi. Dia Katrina Dharmasida. Bravo Kopma. Bravo Kopma. Kopma Wali Songo. Gimana nih perasaan Mbak Umi menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Seneng sih Mbak. Alhamdulillah senang. Pastinya senang sekali. Bersyukur bisa menemui bulan Ramadan lagi, karena kan memang bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh Kami umat Islam, terutama saya juga dari UKM Nafilah yang bergerak di bahasa Arab gitu kan. Ini menjadi event nantinya untuk kami bisa memberikan kontribusi kepada mahasiswa ya. Excited, pasti seneng, apalagi kalau saya tuh sebenarnya suka makan, jadi kalau Ramadan pasti makanannya jadi enak-enak, apalagi ngelihat iklan sirup marjan. Oke. Setiap tahun menyambut Ramadan. Itu lebih senang lagi, lebih bergembira karena dibandingkan tahun lalu yang kita kegiatan secara online, mengingat pandemi seperti itu dan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita turun di lapangan akhirnya harus di-online-kan. Untuk tahun ini Harapan dari kami di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara offline. dan alhamdulillahnya kita akan mengadakan kegiatan offline. Semoga bisa tambah keimanan kita dan bisa menjalankan ibadah sesuai dengan mestinya. Mohon maaf, nanti marjan saya boleh di-endorse. Kebiasaan apa aja sih yang sering dilakuin sama Amanat yang mungkin ada dari tahun dulu dan tetap dilaksanakan tahun ini dan mungkin akan kedepannya? Ada nggak sih Mbak? Mbak, berarti itu ciri khasnya? Iya, bisa. Di Amanat itu ada kayak tajur, kelas jurnalistik gitu. Nanti kita diajarin kayak nulis-nulis sastra, nulis-nulis tulisan yang ilmiah seperti itu. Terus diskusi-diskusi juga, tapi diskusinya yang sebelum Ramadan sama yang sekarang itu berbeda. Sehingga ya kita memang fokusnya di kajian, penelitian seperti itu. Jadi secara fokus, memang benar-benar fokus belum ada sih. Mungkin hari-hari besar yang memang bersinggungan dengan mahasiswa seperti itu. Di Ramadan ini kita ada lomba dan webinar. Kan ngapasi nih di Ramadan ini April. April itu ada Hari Kartini. Hari Kartini eventnya kita di gender kan. Nah di situ kita ada lomba poster dan cipta puisi dan nanti puncaknya itu di webinar tanggal 24 Kartini. Paksos kita ke yayasan atau panti asuhan seperti itu untuk memberikan bantuan sosial. Khataman dan bukber pastinya. Oh iya pasti. Itu aja sih sebenarnya, karena kan
kalau Ramadan tahun ini masih terkendala dengan pandemi. Jadi kita masih banyak yang nggak di Semarang gitu. Jadi untuk program dari Mimbar sendiri untuk intern lebih ke meramaikan konten-konten gitu. Kalau untuk eksternal kita insya Allah akan mengadakan ngabuburit bersama teater SEUIN gitu. Oh ya, terkait dengan acara memang dari pengurusan kami tidak ada di proker sendiri, tidak ada acara khusus terkait dengan itu, tapi bisa di-reschedule atau bisa dirapatkan kembali bagaimana kesepakatan dari kepengurusan, dan nantinya untuk acara mungkin lebih ke, karena kami dari bahasa Arab, jadi kajiannya lebih ke bahasa Arab seperti itu kan, lebih ke nahwu dan sebagainya seperti itu, karena itu pun kami rasa penting untuk mahasiswa karena di UIN kan ada IMKA seperti itu ya, dan itu kadang terkesulitan mahasiswa itu untuk memahami terkait dengan bahasa Arab, apalagi yang tidak ada harokatnya. Ada nggak sih yang berbeda dari Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun lalu? Kan masih pandemi nih, sama-sama pandemi, tapi ada nggak sih yang berbeda? Ya pastinya ada yang beda ya. Pasti ada yang beda. Ya bedanya cuma akan lebih banyak ngumpul karena Ramadan tahun ini mungkin nggak seketat tahun lalu ya gitu. Ada yang tahun kemarin kita stuck gitu ya, nggak ada kegiatan. Mungkin semua organisasi juga seperti itu kalau saya lihat. Nah di Aniswa itu lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang biasanya ada. Sangat berbeda sih, karena yang tahun lalu itu benar-benar kita dipaksa secara online, kegiatan di online kan. Kalau misalnya kan Ramadan tahun kemarin itu di Amanat nggak ada kegiatan sama sekali. Ada itu mungkin online dan itu jarang diikutin. Karena tahun kemarin itu dari kita itu seperti kaget ya Mbak ya. Seperti shock, karena itu kan baru pertama kali kita menghadapi kejadian seperti itu. Tahun kemarin Ramadan memang sangat berat gitu kan, karena ada pandemi COVID-19. Yang kemarin online full, nah kini kita terapkan secara offline seperti itu. Kayak mati suri bos. Iya bener sih. Itu mungkin akan sedikit menyuguhkan diskusi tematik. Fokusnya itu nanti insya Allah di ekologi politik. Iya, kita tunggu saja kejutannya nanti. Dari Mbak sendiri nih, bisa nggak sih kasih tips ke kita untuk menjalani Ramadan tahun ini? Kalau tipsnya mungkin pada intinya kita harus tetap berpikir positif. Berpikir positif. Kalau tidur aja dihitung ibadah, apalagi kalau kegiatan positif. Kalau misalnya kita mau ngelakuin apapun, ngerjain segala sesuatu itu memasukkan pikiran-pikiran atau energi positif kepada diri kita gitu. Insya Allah akan dapat pahala dari apa yang kita lakuin selama itu positif gitu. Menikmati, karena kalau menikmati nggak akan kerasa, walaupun capek banyak aktivitas nggak akan kerasa capek. Waktunya sahur ya sahur, waktunya buka ya buka. Tetap semangat untuk semuanya, jangan pernah menyerah. Jangan karena menghadapi suatu masalah sedikit kita langsung menyerah, ataupun menyerah saja, tidak bergerak apapun. Saya ngucapin selamat berbuka ya Mas? Bisa begini Loh, Mas Boyo. Berarti banyak ya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tetap lakukan olahraga intinya. Walaupun seminggu itu 2 kali, sehari itu tetap dilakukan, jangan bermalas-malasan. Sibuk kita pasti, Ramadan kan harusnya nggak jadi penghalang buat kita semua buat melakukan aktivitas. Yang jelas intinya tetap terus semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa olahraga. Memang puasa kan suatu kewajiban yang harus kita lakukan, sehingga ya mau tidak mau kita tetap mau melakukan aktivitas sebagai aktivitas sebagai umat muslim pada umumnya. Kita tetap semangat walaupun di masa pandemi ini, jangan kendor, kita melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan, dan jangan buat pandemi ini sebagai alasan terus-menerus seperti itu. Terus harapan untuk Ramadan tahun ini dan tahun kedepannya dari Mas Faizim dan juga Menwa itu seperti apa? Ya semoga selalu dilancarkan puasanya juga, yaitu kegiatannya untuk aktivis semuanya, biar semuanya ini dihitung ibadah, jadi dilaksanakan secara ikhlas lah, seperti itu. Kalau harapan saya untuk Ramadan tahun ini ya nanti lebih berkah dan manfaat aja. Amin. Ramadan kali ini semoga semua ormawa
bisa menjalankan kegiatannya dengan baik, lebih baik lagi. Dan untuk kita sendiri, kami sendiri, semoga menjadi pribadi yang lebih baik juga, bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga sih iklim membaca, entah itu Al-Quran, buku, dan ingin memahami terkait isi Al-Quran, buku, dan lain sebagainya itu memang benar-benar ada. Karena dirasa memang hari ini kita terlalu terkungkung akan HP seperti itu, teknologi, sehingga kedekatan kepada sang penguasa, terus kedekatan kita dengan teman-teman dan lain sebagainya kurang, malah lebih nyaman dengan sosial media, gadget sendiri. Semoga coronanya cepat berlalu. Tahun ini corona hilang. Amin. Biar kedepannya kita bisa offline terus gitu. Itu yang kita harapkan bersama. Dan lebih sebagai mahasiswa lebih aktif lagi walaupun puasa.